Baik Bapak Ibu, silakan dipersiapkan Kidung Maria Lukas bab 1 dan siapkan doa sebelum baca. Baik, kita berdoa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama, ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Ya Tuhan yang menyelamatkan kami dan Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Allah, mendengarkan firman yang disampaikan dalam kitab suci. Serahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran hati kami, agar kami dapat memahami firman yang disampaikan kepada kami. Kidung Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang mencengkram hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara. Bapak itu yang anaknya masih remaja, kalau anaknya jadi misdinar boleh apa? Boleh. Bahkan sampai ada ibu-ibu, bapak-bapak yang berebut supaya anaknya tugas di Minggu Istimewa. Kalau anaknya sudah lebih gede lagi, anaknya mau jadi prodiakon, itu boleh apa enggak sama mamanya? Tunggu dulu, jawabannya ibu gitu dulu. Boleh aja. Berikutnya, kalau anaknya jadi katekis, nggak ada duitnya itu. Yang bener loh. Nah ini contoh, berarti Pak Andreas gimana? Pernah? Pertanyaan berikutnya sekarang. Ada nggak di antara bapak ibu yang memotivasi anaknya yang sudah dewasa supaya mau jadi prodiakon? Yang anaknya sudah bekerja, gitu ya. Yang anaknya sudah bekerja, kalau ya SMP ya belum boleh jadi prodiakon. Ada nggak yang pernah memotivasi anaknya supaya atau bercerita kepada anaknya sebelum dewasa supaya nanti jadi prodiakon? Pernah ada yang ngomong gitu nggak ke anaknya? Pernah kan ya? Aku dia barang belum gede.
dengan anak-anak tentang perlunya orang-orang yang mau terlibat di dalam kehidupan menggereja? Terserah ketika anak masih kecil sampai anak sudah menjadi dewasa. Terus kalau sudah begitu, pernah bicara dengan anak-anak supaya mau melibatkan diri? Ya. Berikutnya, pernah memberi motivasi kepada anak supaya konkret itu tadi ya, mau jadi prodiakon, mau jadi katekis, terus mau jadi ketua lingkungan gitu. Pernah? Pernah. Jawaban anaknya gimana? Kan pertanyaan saya urut ya. Pertanyaan saya perhatiin saya urutkan. Waktu anak masih kecil, anak jadi misioner, tidak masalah. Dan berikutnya menunjukkan kepada anak-anak perlunya orang-orang yang mau terlibat dalam kehidupan menggereja. Kenapa perlu prodiakon? Kenapa perlu prodiakon? Tuh jawabannya konkret, di lingkunganku nggak ada prodiakon maka kamu perlu harus penting jadi prodiakon, misalnya gitu kan. Terus kenapa harus ada prodiakon? Batu kerjaan Romo, kan nggak mungkin sampai nolongin Romo untuk urusan apa? Ya terutama ibadat yang di lingkungan Pak. Misalkan yang meninggal itu apa nih? Romo kan hanya 2 atau 3, kan nggak mungkin semua terakhir. Iya, jelaskan konkret kenapa perlu prodiakon. Nolongin Romo, nolongin dalam hal apa? Ya bantu-bantu, itu lantai kotor, itu kamu sapu, nah jadi kamu prodiakon, nggak mungkin begitu. Loh kalau nggak ngerti tugas prodiakon, gimana Bapak berdiskusi dengan anak tentang prodiakon? Nggak perlu nunggu sampai, maaf ya, mamanya nggak bisa bangun, lalu prodiakon datang, lalu bilang, Nina perlunya prodiakon, gitu kan? Contoh konkret itu kan, lihat di lingkungan paroki ini ada orang yang usia lanjut, ada orang yang sakit, perlu diantarin komuni. Lalu kalau ada orang meninggal, kenapa saya sampai mengatakan begini? Itu doa para prodiakon itu seringkali semoga di masa pelayananku nggak ada yang meninggal. Kenapa? Pada takut mimpin ibadat yang berkaitan dengan orang meninggal. Kenapa kok pada takut? Karena pada nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena nggak pernah belajar. Nggak usah praktek. Tolong siapa yang mau jadi orang meninggal, saya yang. Tapi bisa tampak langsung kelihatan. Kalau diminta memimpin ibadah arwah, berebut apa enggak? Itu aja orangnya biasanya. Berikutnya, kenapa perlu katekis? Kenapa gereja kita perlu katekis? Konkret, jelas. Banyak orang Katolik nggak ngerti tentang imannya sendiri. Ada orang-orang yang mau jadi Katolik, lalu perlu ada yang mengajar. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi Bapak Ibu, katekis itu kan ada di barisan paling depan kalau orang mau masuk Katolik kan ya. Bayangkan, katekisnya sudah berusia sangat lanjut, ngomong nggak jelas, bicara bukan dari sumber, nggak pakai dasar, tapi dari pemahaman pribadi. Lalu itu yang akan tampil di depan bicara tentang iman Katolik. Jadi perlu orang-orang yang mau terlibat begitu.
Balik lagi saya ulang. Pernah berbicara hal seperti itu kepada anak-anak. Dari kecil, remaja, sampai dewasa. Dan memotivasi mereka supaya mau ambil bagian di dalam kehidupan menggereja. Itu pertanyaan saya untuk para orang tua. Kemudian, kalau nggak pernah, Bapak Ibu, balik lagi ya, diskusi di pertemuan yang lalu. Apa yang akan menjadi kebanggaan seorang ibu, seorang bapak tentang anak-anak? Balik lagi, urusan nomor satu apa? Kalau waktu Bapak Ibu lihat anak-anak masih kecil, itu yang dianggap membanggakan untuk dari anak-anak itu apa? Kalau sama anak kecil saya ngomongnya begini, kamu dulu pernah nggak makan sampai habis kamu dibilang pinter sama mama? Pernah. Coba sekarang kamu habisin nasi sebakul, kamu dibilang pinter apa enggak? Ada yang berubah kan? Dulu nasi sepiring diambil, dihabisin, dibilang pinter. Begitu ngabisin sebakul, nggak pernah dibilang pinter. Kebanggaan orang tua kepada anak ada perubahan kan? Nanti setelah anak dewasa, perkembangan yang menggembirakan apa? Anaknya sekolah, kuliah di tempat yang bagus gitu kan. Terus habis itu dapat pekerjaan bagus. Pekerjaan bagus itu bagaimana? Yang gajinya banyak sudah gitu. Nggak akan ngomong kebanggaan terhadap anak itu ketika anak mendapatkan pekerjaan yang lingkungan kerjanya bagus. Itu belakangan. Nomor satu, gaji. Terus setelah itu kebanggaan orang tua berubah lagi. Dapat suami atau istri yang bukan begitu kan? Saya ngomong apa? Kita ngomong apa adanya. Suster, saya beritahu ya, suster ya. Saya beritahu ya. Saya beritahu, tidak ada, saya belum pernah ketemu seorang orang tua, bapak atau ibu yang punya anak laki-laki yang bangga karena istrinya itu mantan suster. Ayo diperiksa, tanya sama bapak ibu yang di belakang. Enggak ada yang punya, oh bangga anakku mantan suster maka rosario tiap hari gitu. Enggak itu, bukan itu yang pasti diomongkan. Suami atau istri yang menantu yang membanggakan itu yang begini-begini gitu. Mantan suster nggak akan dihitung sebagai salah satu poin yang akan membanggakan para mertua. Begitu kan enggak? Oh yang gitu apa? Bukan mantan susternya tapi warisannya. Dipertegas kan? Jadi suster sudahlah, nggak usah mikirin yang lain-lain. Lanjut terus, jangan berhenti. Kecuali ketemu laki-laki yang kaya, itu urusannya jadi lain lagi nanti. Kemudian setelah itu apalagi yang membanggakan? Punya cucunya laki-laki. Cucunya kan seperti apa? Tunggu dulu, yang penting punya cucu. Di situ terus ada masanya. Bapak Ibu, orang tua sudah gak bingung lagi dengan cucu atau gak punya cucu. Saya ngomong begini karena saya sedang menghadapi yang bersangkutan. Ibu saya udah gak bingung lagi dengan cucu atau gak ada cucu. Karena yang dipikirkan di level tertentu, yang dipikirkan adalah ada di rumah. Ada di rumah, dan ada di rumah itu sesuatu yang menggembirakan, membanggakan. Sudah, itu level terakhir. Nggak ada lagi yang dipikirkan tentang cucu-cucu, tentang kebanggaan. Saya cuma mau di rumah. Nah kemudian gini,
Kalau Bapak Ibu bicara tentang Tuhan Yesus, Bunda Maria, bicara tentang anaknya yang bernama Yesus, kebanggaan yang kita sebutkan ini tadi tentang anaknya ada di Bunda Maria bangga. Kayaknya enggak ada. Termasuk yang terakhir yang belakangan saya sebut itu tentang Bunda Maria pengen punya cucu apa enggak? Yang akan menjadi kegembiraan, kebahagiaan Bunda Maria yang mana? Itu yang saya ajak Bapak Ibu untuk melihatnya malam hari ini. Sampai kemudian saya bertanya, saya tidak akan menyingkirkan, meremehkan, merendahkan itu semua, enggak. Ini proses dalam kehidupan kan. Tapi kemudian habis itu ingat pertanyaan saya yang awal tentang gereja, tentang keterlibatan orang-orang di dalam gereja. Jangan sampai Tuhan sudah memberi macam-macam hal, tiap kenaikan kelas syukuran, tiap lulus sekolah syukuran. Tapi seolah-olah hanya mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan kepadaku A, B, C. Wisuda TK aja syukuran gitu. Tapi kemudian kalau nggak hati-hati, orang tua nggak hanya berpikir sampai di situ, nggak berpikir Tuhan menghendaki apa untuk saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya. Itu kalau nggak pada orang hanya berhenti sampai di situ, lalu ketemulah kita dengan orang-orang yang dari lahir sampai mati hanya mikirin diri sendiri. Paling jauh itu yang mikirin cucu, udah paling jauh. Jadi kalau berdoa itu batas jauh yang didoakan itu ujung jari. Yang ada di situ di luar jarinya itu nggak didoakan. Hidup hanya memikirkan diri sendiri. Dan kemudian kalau diperlukan atau bukan kalau diperlukan akan ketemu bahkan orang-orang yang meminta Tuhan ngurus dirinya sendiri dan gak peduli Tuhan menghendaki apa untuk dirinya. Saya gak ngomongin siapapun, tapi saya menemukan orang-orang yang begitu tanpa saya harus menghakimi. Tapi kalau orang-orang yang gak pernah bisa mikirin orang lain, pernah atau sering ketemu orang kayak gitu? Sering. Hanya bisa berpikir tentang dirinya, memikirkan dirinya sendiri, gak pernah bisa mikirin orang lain. Ada nggak orang jenis itu? Banyak. Nah, bagaimana sekarang kita akan lihat kehidupan Bunda Maria. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah melihat Tuhan Yesus yang sudah dewasa dan bekerja sebagai rabi. Dan sekarang kita akan melihat tentang Bunda Maria di dalam ini kisah sengsara dan kemudian kematian serta kebangkitan Yesus. Nah sekarang begini dulu, Bapak Ibu silakan ke Injil Yohanes bab 19 ayat 25. Yohanes 19. Sudah ketemu? Baca bersama ayat 25 sampai dengan 27. Bapak Ibu silahkan ingat Tuhan Yesus disalib
itu di mana? Bukitnya namanya Golgota. Di zaman itu, bukit itu ada di luar kota Yerusalem. Bukitnya di luar. Sekarang ada di dalam kota Yerusalem ya, tapi dulu di zaman Yesus, bukit itu ada di luar kota Yerusalem. Saya cuma bisa bilang begini, saya pernah berdiri dan diberitahu di sini tembok kota Yerusalem di zaman Tuhan Yesus. Sebelum naik ke ini Golgota, tembok di zaman kuno di sini, dan tempat Yesus disalib masih ada di depan. Sekarang tempat Yesus disalibkan itu dibuat gereja. Kemudian gua tempat Yesus dimakamkan itu juga ada di dalam gereja. Tempat Yesus diurapi, jenazah Yesus diurapi juga ada di dalam gereja yang sama. Tapi sekarang rata, nggak kelihatan bukit-bukitnya. Ya cuma ada sedikit-sedikit yang tempat Yesus disalib di dalam gereja tapi agak lain. Nah, kemudian begini, kalau Bunda Maria ada di kaki salib, berarti Bunda Maria ada di Golgota. Yes. Kalau Bunda Maria ada di Golgota, tempat Yesus disalib, Bapak Ibu, kita nggak diberitahu kapan berangkatnya. Tapi bisa dipastikan Bunda Maria ada di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengingat yang mengurus jenazah Yesus itu siapa saja. Di situ, tunggu dulu. Di ayat 25, Bapak Ibu sebut ada ibu-ibu di situ. Minimal kita ketemu Maria dari Klopas dan kemudian Maria Magdalena. Kalau di tempat lain disebutnya Maria yang lain. Nah, itu artinya lebih lanjut, Maria memang tidak ikut rombongan Yesus, nggak disebut bersama rombongan Yesus, tetapi ada bersama para ibu, para perempuan yang pergi ke Yerusalem. Namanya saja Maria Magdalena. Ini jelas bukan orang Yerusalem. Bukan orang Yerusalem. Yang orang Yerusalem itu ya ibu dari Yohanes Markus itu, ya orang Yerusalem. Tapi yang saya maksudkan jadinya begini. Yesus pergi ke Yerusalem bersama dengan rombongannya. Nah, kemudian para perempuan dan orang-orang lain murid Yesus juga pergi ke Yerusalem. Tentang mereka ada bersama dengan Yesus terus atau enggak, kita tidak tahu. Tapi kemudian kalau melihat malam perjamuan atau Bapak Ibu lihat waktu Yesus cuci kaki, itu kan yang ada tim inti kan ya, Yesus dan 12 murid, 12 rasul. Tapi kemudian kalau membaca kisah para rasul, ada banyak orang yang ikut ke Yerusalem. Atau berikutnya juga ketika kita bicara tentang Yesus yang merayakan jamuan Paskah, kemudian menetapkan Ekaristi, itu yang kita lihat cuma 12 rasul gitu kan. Tapi kemudian Bapak Ibu ingat 2 orang murid yang pergi ke Emmaus, itu rasul atau bukan? Rasul atau bukan? Pernah dengar rasul namanya Kleopas? Rasul atau bukan? Bukan rasul. Tapi begitu Yesus mengangkat roti, memecahkan roti, mengangkatnya, 2 orang ini langsung tahu ini Yesus, tapi Yesus hilang. Kok tahu kalau itu Yesus? Kok tahu tanda Yesus mengangkat roti, kok itu Yesus? Jangan-jangan orang-orang ini ya ada kemungkinan ikut perayaan Paskah, lalu
menyaksikan penetapan Ekaristi juga. Kemudian ini saya ngajak Bapak Ibu belajar di tingkat yang agak aneh ya. Jadi tidak baca perikop lalu dijelaskan gitu ya. Tapi melihat teks macam-macam teks lalu ambil simpulan. Nah sekarang Bapak Ibu tolong membuka Kisah Para Rasul bab 1. Sudah ketemu Kisah bab 1? Baik. Lihat ayat 12. Setelah Yesus naik ke surga, ayat 12, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jelas mereka bukan orang Yerusalem, dan di Yerusalem mereka numpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Gak ada murid nama Kleopas kan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang berkumpul itu. Ayat sebelumnya kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi rombongan Yesus dari Galilea ke Yerusalem jumlahnya sekian 120. Ini kalau nginep harus perlu ruangan seaula ini ya. 120 orang tidur, perlu ruangan yang luas. Nah, Bapak Ibu lihat, Maria ada di dalam rombongan ini. Lebih lanjut, saya mengajak Bapak Ibu melihat ini, bukan hanya 12 rasul dari Galilea pergi ke Yerusalem, tapi ada banyak orang. Dan perempuan-perempuan yang ngurus jenazah Yesus itu orang-orang Galilea, bukan penduduk Yerusalem. Nah kemudian, kalau Bunda Maria itu hadir waktu Yesus disalib, setelah Yesus naik ke surga juga masih ada di Yerusalem, kita bisa mengatakan Maria bersama rombongan Yesus itu berangkat bareng-bareng ke Yerusalem. Dan itu lebih lanjut berarti kalau Maria muncul di kaki salib, apakah tiba-tiba hanya muncul di kaki salib sebelumnya, proses sebelumnya Yesus yang ditangkap dan seterusnya Maria nggak ada? Yang logis yang mana? Maria ngikuti sampai Yesus disalib, atau tiba-tiba muncul kalau dipanggil? Mengikuti. Wajar kalau orang mengatakan di antara orang banyak yang menyaksikan pengadilan Yesus di depan Pilatus, itu ada para pengikut Yesus termasuk Maria. Ketika begini, perjalanan dari rumah Pilatus ya sampai ke Golgota, ini perlu waktu. Kalau sekarang Bapak-Bapak akan menemukan ya jalan salib itu mulainya ya di rumah Pilatus itu. Tapi tidak seperti yang sekarang kita lakukan, perhentian 1, perhentian 2 sampai terakhir ada jaraknya tetap. Tapi kalau si tempat aslinya, perhentian pertama, kedua, ketiga di satu tempat.
Lalu perhentian berapa nanti akan ketemu lagi beberapa perhentian sekaligus karena tempatnya sama. Nah, kalau Yesus dibawa atau berjalan dari tempat Yesus diadili sampai ke Golgota, wajar, masuk akal juga kan kalau Bunda Maria ikut. Kemudian Bunda Maria jelas melihat Yesus yang disalib, diturunkan, dikuburkan. Jadi Bunda Maria hadir dalam seluruh peristiwa. Ibu-ibu pernah mengalami anaknya sakit? Ibu bisa tidur kalau anaknya sakit berat. Ada yang nyenyak tidurnya, hidup ya syukur, mati ya udah. Itu kalau sampai ada ibu kayak gitu, orang langsung bertanya, itu anaknya bener apa bukan? Nah, berikutnya lagi, itu manusia atau bukan? Kemudian nggak usah sharing ya. Kalau anak ibu disakitin orang, nomor satu merasa bahwa hatinya sakit kan ketika melihat anaknya disakiti. Jangankan disakiti, cuma dihina ya. Dihina kok cuma itu jadi disakiti, direndahkan dengan kata-kata. Itu sudah membuat ibu sakit. Ya. Kalau melihat anaknya dipukuli orang, kalau mama-mama di timur gimana? Ketemu kayak gitu ya? Ambil parang ya? Saya tidak akan menyangkal dalam banyak kesempatan perempuan lebih berani dalam banyak kesempatan. Perempuan lebih berani ketika melihat anaknya disakiti. Bener apa enggak? Pertimbangannya nggak perlu banyak, tapi berani gitu kan. Enggak, lihat aja dalam praktek dalam kehidupan. Bapak Ibu udah mengalami macam-macam hal. Yang bereaksi lebih cepat ketika anak disakiti siapa? Yang lebih sakit ketika anak disakiti. Terus habis itu Bapak Ibu kebayang nggak kalau ibu seperti Tuhan Yesus? Ibu seperti Maria di kaki salib itu. Pingsan, habis itu kasih minyak kayu putih, pingsan lagi, bangun, pingsan lagi, minyak kayu putih sampai habis berapa botol. Coba kalau punya anak seperti nih Tuhan Yesus ya, dapat perlakuan seperti itu. Mau ngambil parang rumah jauh, mau marah ketemunya prajurit begitu banyak. Tapi Bapak Ibu coba lihat, ketika Maria melihat Yesus yang disalib, ya posisi Maria bagaimana? Coba buka lagi 19:25 Yohanes.
Lihat atau baca bersama ayat 25 yang keras. Saja. Perhatikan pertanyaan saya tadi, posisi Bunda Maria bagaimana? Berdiri. Sekarang Bapak Ibu bayangkan kuatnya lutut Bunda Maria. Itu tadi yang saya tanya, Ibu kalau melihat anak Ibu diperlakukan kayak gitu, bisa nggak tetap berdiri? Lemes lah. Langsung kaki seperti kehilangan tulang, habis itu pingsan. Dan kemudian sekarang yang Bapak Ibu lihat, Maria berdiri, nggak usah nyari-nyari, tapi habis itu kan pingsan, nggak ada teksnya. Jadi posisi Bunda Maria begitu, berdiri. Nah sekarang begini, ibu-ibu kalau di rumah punya tugas ngangkat galon, tabung gas, galon enggak. Perempuan itu seringkali diomongkan fisiknya lemah. Saya katakan kadang ya, nggak semua begitu. Kenapa? Kalau marah kuat ya. Kalau nggak ada, kalau suaminya belum pulang jadi kuat sekali. Tapi kalau suaminya udah pulang, buka botol aja minta tolong. Di TikTok banyak. Nah, tapi kemudian ibu-ibu pernah ngamati nggak kalau yang suaminya senang nonton sepak bola? Nah, suami senang nonton sepak bola. Coba periksa, tahan nggak nonton adu penalti dengan mata terbuka dan badan tetap tenang? Bisa. Jadi kesebelasan yang dia jagokan sedang bermain dan kemudian sampai ke level adu penalti. Laki-laki yang nonton itu apakah yang nonton kesebelasan yang diandalkan itu adu penalti, bisa enggak dia tetap duduk tenang? Entah yang badannya nggak akan bisa tenang, ada yang tutup mata, ada yang istrinya disuruh nonton dia pura-pura ke toilet. Sekarang ini kalau tertawanya kayak gini itu jangan-jangan bener omongan saya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ada jenis kekuatan lain yang tidak bicara tentang fisik kan? Itu laki-laki bisa sangat kuat ketika lihat kesebelasannya kalah, mulai parah. Ya tapi hatinya itu loh nggak begitu kuat nonton yang seperti itu. Ya memang begitu. Saya bicara tentang kekuatan. Kalau bicara kekuatan Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya bicara tentang kekuatan fisik. Ya, ada kekuatan yang lain yang bisa menyangkut soal fisik. Kemudian gini, yang lebih telaten mengurusi luka. Orang sedang terluka, entah siapapun. Itu tidak semua orang tahan mengurusi luka kan. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu saya nggak tega melihatnya? Entah mengurus jenazah yang dalam keadaan nggak biasa, entah luka yang berat, nggak semua orang kuat, nggak semua orang tega. Itu kekuatan apa namanya yang membuat saya sanggup menyaksikan, sanggup melihat, sanggup mengurusi? Atau mau yang lebih kuat lagi,
berhadapan dengan sesuatu yang jorok, menjijikkan, dan tetap kuat ngurusi tanpa muntah-muntah. Coba kalau Bapak Ibu ada yang jadi perawat lalu gampang ngerasa jijik, bisa nggak jadi perawat? Di perawat melihat luka kayak gitu muntah-muntah, melihat muntah-muntah lebih muntah lagi. Nah, yang saya maksudkan Bapak Ibu ingat, dalam kehidupan kita menemukan jenis kekuatan yang lain yang tidak langsung berkaitan dengan soal fisik. Kalau Bunda Maria melihat Yesus disalibkan dan kemudian Maria tetap berdiri, ini kombinasi dari kekuatan fisik sekaligus dengan kekuatan mental gitu kan. Nah, kita ketemu Maria itu yang seperti itu. Walaupun kalau digambar itu kelihatannya Maria itu gimana? Lemah, lembut gitu ya. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di kaki salib, kita menemukan seorang perempuan yang sangat kuat. Nah, kemudian ini Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 26. Masih di Yohanes 19. Ini kalau adik Yesus melihat, kalau Yesus punya adik, lalu adik Yesus melihat, ibu ini anakmu yang disebut Yohanes, adiknya akan komplain apa enggak? Dulu kan ada pertanyaan, ini kalau ketemu saudara-saudara Yesus, itu yang dimaksudkan siapa? Kalau Yesus itu punya adik kandung, lalu dengar abangnya di kayu salib bilang, ibu, ini anakmu yang ditunjuk itu muridmu. Ini kalau adiknya ada di situ, nggak mungkin akan dia. Apalagi melihat yang selanjutnya, ayat 27. Belum selesai. Rumahnya itu rumah siapa? Coba kalau Yesus punya adik, enggak akan dikasih, enggak akan dibiarkan ibunya dibawa murid anaknya, atau ibu mau dititipkan ke teman anak ibu. Jadi anak ibu mau merantau gitu ya, terus ibu dititipkan ke temannya, mau enggak? Kalau sampai ada yang mau, berarti temannya itu istimewa sekali, Mas. Dan ibunya nggak terlalu istimewa. Dan kemudian Bapak Ibu, saya mengatakan yang seperti ini tadi untuk mengatakan ini salah satu teks yang memberikan bukti bahwa Yesus adalah anak tunggal Maria. Kalau di dalam gereja Katolik itu yang diterima, itu yang diyakini sejak awal. Maria tidak melahirkan anak lain selain Yesus. Yesus adalah anak tunggal Maria. Buktinya apa? Ya ini, Maria diterima. Dalam tanda kutip, jadi kalau pakai bahasa Indonesia, Maria dititipkan ke muridnya kan? Kalau Yesus punya saudara, nggak akan ini dilakukan. Nah, kemudian sekarang begini, kalau Yesus itu punya adalah anak tunggal Maria, Bapak Ibu, dengan jelas kita bisa mengatakan dari Yesus kecil sampai Yesus gede, perhatian Maria hanya pada Yesus. Perhatian Maria hanya kepada Tuhan Yesus, enggak memperhatikan
yang lain. Ini penting? Iya. Nanti di dalam doa rosario kita diajak untuk kontemplasi, dan guru kontemplasinya adalah Maria. Kenapa? Maria memandang Yesus terus sejak Yesus lahir sampai Yesus wafat di kayu salib. Nah sekarang begini, yang Bapak Ibu bayangkan kalau melihat Maria yang kuat begini di kayu di dekat salib, itu Maria akan nunduk terus nangis terus gitu, atau ngapain? Di kayu salib, ya di dekat kayu salib tadi, Maria ngapain? Berdiri dan memandang diam. Pertanyaan berikutnya gini aja, waktu Tuhan Yesus lahir atau sebelum Tuhan Yesus lahir, Maria diberitahu enggak anakmu besok kan harus diberi nama Yesus? Masih ingat arti nama Yesus? Masih ingat apa enggak? Kalau enggak ingat buka dulu Matius 1:21 biar enggak boleh lupa lagi. Matius 1 ayat 1. Matius bab 1 ayat 21. Dia harus diberi nama Yesus karena ya itu memang diberitahukan kepada Pak Yusuf ya. Tapi kan nggak mungkin Yusuf seumur hidup nggak bicara kepada Maria tentang pesan malaikat itu. Jadi yang saya maksudkan, ya Maria tahulah kalau anak yang dilahirkannya itu harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang mau saya tanyakan, Maria diberitahu enggak oleh Allah bagaimana Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa? Bapak Ibu tidak menemukan di dalam teks Alkitab bagaimana Maria diberitahu anakmu besok akan menyelamatkan dengan cara mati di kayu salib. Enggak ada. Enggak ada yang diberitahu. Bahkan Bapak Ibu, iblis yang ikuti Yesus saja ketipu. Bukan ketipu sih, enggak menduga kalau Yesus itu menyelamatkan manusia dengan membiarkan diri mati di kayu salib. Iblis saja enggak tahu. Kenapa kita bisa mengatakan begitu? Bapak Ibu, kita pindah ya ke Injil Lukas bab 40. Lukas bab 4 yang pencobaan di padang gurun itu. Iya kan, bukan 4 kan? Pencobaan yang dilakukan oleh iblis itu berhasil atau gagal? Gagal kan ya? Coba lihat ayat terakhir, bunyinya bagaimana? Perikop itu. Ngapain? Waktu yang mengakhiri pencobaannya. Terus? yang mundur dari padanya dan menunggu waktu. Iblis mengundurkan diri dari Yesus, terus menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa? Untuk mencobai Yesus lagi. Mencobai itu ngapain? Menjerumuskan, menggoda. Menggoda. Menggoda itu tujuannya untuk apa? Menjatuhkan.
Nah, sekarang waktu yang baik menurut iblis kita cari ya, Bapak Ibu, kita ke Injil Lukas bab 22. Kita lihat iblisnya. Sudah ketemu Lukas 22? Baca ayat 3 dan 4. Ayat 5. Mereka Nah, habis itu Yudas ayat 6 mencari Oh ya, silahkan. Ia dan mulai dari waktu dari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa Iblis masuk dalam diri Yudas. Setelah iblis masuk dalam diri Yudas, Yudas pergi kepada para imam kepala pengawal bait Allah dan berunding bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus. Jadi kalau membaca Injil Lukas kita ketemu peran iblis di dalam penyerahan Yesus. Mencoba Yesus langsung gagal. Sekarang ia lakukan lewat muridnya. Dan lihat godaan Yudas. Wah, ada duitnya kan di situ. Nah, kemudian ini sekarang begini. Kalau iblis masuk dalam diri Yudas, lalu Yudas menyerahkan Yesus. Pertanyaannya, iblis melakukan itu untuk apa? Kalau sampai tanya ya, iblis masuk dalam diri Yudas. Yudas menyerahkan Yesus. Menyerahkan Yesus tujuannya untuk apa? Yesus jatuh, Yesus ditangkap oleh para pemuka Yahudi. Kalau Yesus ditangkap oleh para pemuka Yahudi, ujungnya apa? Yesus akan dibunuh. Kenapa? Sebelumnya Yudas sudah tahu kalau para pemuka Yahudi benci sekali kepada Yesus. Kalau begitu, mengapa iblis masuk dalam diri Yudas? Saya tidak akan mengatakan yang bisa jawab berarti temannya. Mengapa iblis masuk dalam diri Yudas? Tujuannya untuk apa? Melihat urutannya ini tadi, membunuh Yesus. tujuannya kan supaya Yesus mati kan? Kenapa iblis pengen Yesus mati? Supaya enggak tergenapi. Hah? Enggak ada. Kenapa iblis pengen Yesus mati? Oh, berarti baik semua nih, bukan ada temannya iblis di sini. Enggak, bukan begitu. Iblis tahu nggak kalau kematian Yesus itu akan menyelamatkan manusia? Nggak mungkin tahu. Kalau iblis tahu kematian Yesus akan menyelamatkan manusia, nggak akan iblis pengen Yesus mati dan kemudian masuk dalam diri Yudas supaya Yudas menyerahkan Yesus. Nggak akan. Kalau itu yang terjadi, pertanyaannya jadi jahat sekali. Sejak kapan iblis kerjasama dengan Tuhan? Begitu kan? Karena iblis pasti akan menggagalkan kehendak Tuhan, menggagalkan terlaksananya kehendak Tuhan. Itu iblis. Jadi yang dipikirkan. Jadi kalau nggak percaya, nanti malam kalau iblis datang, ibu tanya ya Bapak saya. Peran Yesus, ya, apalagi Bapak Ibu membaca Lukas, baca Injil Yohanes, Markus juga akan sangat mencolok. Begitu banyak orang menjadi percaya kepada Allah
Begitu banyak orang menjadi baik hidupnya berkat Yesus. Dari pengajarannya, pengajaran dibuktikan dengan mukjizat. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Kalau ini dilanjutkan, maka akan lebih banyak lagi. Ingat waktu itu Yesus umur berapa? 33. Jadi kalau dibiarkan terus Yesus hidup, maka hidup berapa lama lagi kalau manusia normal? Ya 60-70 lah. Dan memang ya Bapak Ibu, kita yang kerja di kantor itu punya umur pensiun ya. Tapi Rabi itu nggak ada pensiunnya. Rabi itu umurnya makin banyak, ilmunya makin banyak, makin disegani, makin didengarkan. Mukjizat yang akan dilakukan oleh Yesus pasti akan lebih banyak lagi. Dan itu akan membuat jauh lebih banyak orang percaya. Maka yang dilakukan iblis apa? Hentikan Yesus. Hentikan Yesus. Caranya bunuh. Bapak Ibu amati ya, Yesus itu ditangkap karena alasan apa? Yesus itu diadili karena alasan apa? Mengaku dia raja. Ketemu Yesus menghujat Allah itu setelah disidang atau sebelum disidang? Alasannya ditangkap jadinya apa? Nggak ada alasan. Kalau di dalam Injil Yohanes, Yesus itu dibunuh karena membangkitkan Lazarus. Kalau di Injil yang lain, Yesus itu dibunuh karena mengusir para pedagang di Baitul. Mau dibunuh terang-terangan mereka nggak berani kan? Nah, kemudian mereka tangkap Yesus diam-diam, malam-malam. Terus habis itu baru dibawa ke mahkamah agama. Dan di mahkamah agama baru dicari alasannya. Maka ketemulah kalau di Injil Markus saksi-saksi palsu. Dan saksi-saksi palsu itu menyampaikan tuduhan kepada Yesus, dan tuduhannya yang berat, yang membuat Yesus bisa dihukum mati. Kesaksiannya satu sama lain nggak cocok, maka yang kemudian terjadi, imam besar langsung nanya, benar gak kamu itu anak dari yang terpuji? Nah, waktu itulah Yesus bilang, apa? Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus menyatakan kalau dia anak Allah. Baru di situ mereka ketemu alasan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Bukan sebelum Yesus ditangkap. Nah, mereka gagal karena waktu itu Yesus sudah menghujat Allah gitu ya. Putusannya hukuman mati, tapi mereka nggak punya kuasa untuk mengeksekusi. Tidak seperti waktu Stefanus. Stefanus dianggap menghujat, lalu diseret terus dilempari batu. Itu hukuman untuk orang yang menghujat Allah. Tapi para pemuka Yahudi di zaman Yesus tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati. Apa yang mereka lakukan? Mereka bawa Yesus kepada Pilatus dengan tuduhan yang membuat Yesus dihukum mati. Apa itu? Pemberontakan. Ngaku sebagai raja. Tujuannya supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, Yesus benar-benar jatuh hukuman mati, tapi prosesnya kayak gitu. Nah, kemudian mulainya dari mana tadi? Iblis masuk dalam diri Yudas. Apakah iblis menyangka tahu kematian Yesus akan menyelamatkan? Bukan. Balik lagi kepada pertanyaan. Apakah Bunda Maria diberitahu kalau kematian Yesus besok bakal begini? Anakmu akan mati umur 33 dan cara kematiannya begini-begini. Jadi ini aku beritahukan supaya kamu siap menghadapi kematian anakmu. Enggak. Ingat Bapak Ibu ya, Bunda Maria berulang kali terkaget-kaget dengan Yesus kan. Dan yang kemudian terjadi, ini anak ini ketika hari Bapak Ibunya nyari, jawabannya apa? Ngapain kamu nyari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah
bapakku, coba kalau ibu yang ketemu anak kayak gini. Tapi Maria menyimpan semua itu dalam hati. Kaget juga sebelumnya, tahu-tahu gembala-gembala pada datang lalu cerita macam-macam. Ada banyak hal yang tidak diberitahukan, tapi Maria kemudian menyaksikan itu. Ya, sudah lihat jam 8 suster ya? Enggak, sudah lihat jam di sana suster. Iya, kita istirahat dulu. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau Bapak Ibu amati yang kita diskusikan ini tadi, kelihatannya sambil tertawa-tertawa, tapi kemudian Bapak Ibu amati, ingat-ingat berapa teks yang kita buka. 1, 2, 4. Nah, kita belajar dengan memperhatikan banyak teks, banyak kitab dan ayat, tujuannya untuk mencari tahu apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita hanya merenung satu perikop, ya kita ngertinya satu perikop. Tapi kemudian ada hal-hal yang lain yang ternyata kalau kita amati, kita lihat teks ini, kita lihat teks yang lain, kita akan menemukan ya keterangan atau informasi yang lebih banyak. Baik, sebelum lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, enggak nanya, saya yang tanya. Baik, karena enggak ada, sekarang saya tanya begini. Apa yang Bapak Ibu teman-teman pikirkan setelah melihat semua ini tadi? Nah, boleh pakai mikrofon biar masuk ke rekaman. Ketabahan dan kekuatan psikis yang luar biasa dari Bunda Maria. Ya. Di over Pak, kasih siapa itu? Kasih Bu Susan atau kasih siapa? Pura-pura bicara biar nggak dikasih mikrofon itu. Pak mau nanya, itu Yusuf waktu waktu bertunangan dengan Maria statusnya duda ya Pak ya. Terus sudah punya anak. Berarti kan istilahnya kenapa Maria Yesus tidak menyerahkan ibunya kepada anaknya Yusuf? Baik, kalau kita mengatakan Yusuf itu duda yang punya anak, Bapak Ibu, kita ketemu dasarnya di Alkitab atau enggak? Kita tidak menemukannya di dalam Alkitab. Itu kita temukan di Injil Apokrif, dan kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu, lihat foto Bunda Maria dengan Pak Yusuf kan. Itu kalau melihat Yusuf sudah usia lanjut, Marianya masih muda sekali, itu bisa dipastikan dari abad keempat sumbernya. Nah, kemudian, jadi kalau kita mengatakan kenapa nggak menyerahkannya kepada anak-anak Pak Yusuf, dasar untuk mengatakan itu di dalam teks kita tidak menemukan. Tapi yang ada di dalam teks kan seringkali disebut
Yesus punya saudara, walaupun bukan saudara kandung. Lalu mengapa Yesus tidak menyerahkannya kepada mereka? Ya, jawabannya Bapak Ibu sulit untuk ditemukan dasarnya di teks Alkitab karena nggak ada. Yang Bapak Ibu temukan tadi, Bapak Ibu dengar sendiri kan ya, Tuhan Yesus bilang apa? Ibu, ini anakmu. Terus sebelumnya ini ibu. Terus sejak saat itu murid itu menerima Yesus, menerima Maria di rumah. Tapi mengapa menyerahkannya kepada muridnya dan bukan kepada ibu? Jawabannya hanya bisa menggunakan pertimbangan. Ya, bukan ada dasarnya di dalam teks. Paling enak mengatakan karena tidak ada dasarnya maka saya tidak akan bisa menjawab, selesai. Tapi kemudian ini begini, Bapak Ibu tolong mengingat begini. Ketika Yesus sudah nggak ada lagi, ketika Yesus sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu lihat yang dilakukan para murid Yesus. Mereka pada ngapain? Setelah Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus turun atas para rasul, terus para rasul pada ngapain? Para rasul pada ngapain? Masing-masing untuk menyebarkan. Tugas apa yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul? Mewartakan, Ya, memberitakan Injil. Sekarang begini, ketika Yesus itu masih aktif, yang ada bersama-sama dengan Yesus, Bapak Ibu amati, murid-murid Yesus, rasul-rasul saja, saudara-saudara Yesus cuma disebut tapi nggak muncul bersama Yesus. Ya kan? Saudara-saudara Yesus itu baru ada yang muncul setelah para rasul aktif bekerja. Kalau membaca kisah para rasul, itu para rasul sudah memberitakan Injil di bab kedua kisah para rasul setelah Roh Kudus turun. Saudara Yesus satu orang muncul di bab 15 waktu sidang di Yerusalem. Namanya Yakobus. Nah, yang saya maksudkan, setelah Yesus naik ke surga, para rasul pergi memberitakan Injil. Kemana? Sampai di tempat-tempat yang jauh. Lalu, kalau Bunda Maria dalam tanda kutip diserahkan kepada seorang murid, seorang rasul, Bapak Ibu bisa menduga mengapa Bunda Maria diminta menemani mereka. Tujuannya apa? Ngomong paling gampang ya, yang paling tahu tentang Yesus itu siapa? Maria. Kalau para murid harus memberitakan Yesus, mau pakai referensi siapa? Salah satu, ya bukan, malah bisa dikatakan orang yang paling tahu tentang Yesus, yang mamanya. Jadi kalau para rasul pergi memberitakan Yesus, Maria ada bersama dengan mereka. Maria menjadi ibu mereka yang menemani mereka dalam pemberitaan Injil. Nah, kemudian dalam tradisi gereja Katolik, Maria mengikuti Yesus dan mengikuti Yohanes sampai di Efesus. Lalu ngapain Maria di sana? Masa nyiapin makanan buat Yohanes? Mungkin bisa jadi itu soal biasa saja. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Sekarang kalau mau bicara tentang Yesus itu begini-begini, tinggal ngomong kan, Yohanes, tuh ibunya ada di sana. Nah, itu sekali lagi jawaban bukan ada di dalam teks, tapi berdasarkan ini, maka kita bisa mengatakan seperti itu. Begitu. Ini baru malam ini loh. Kalau Bu Justina nggak ngomong, nggak nanya, saya nggak sampai ke situ omongan saya. Saya belum pernah ngomong kayak gitu.
Baru malam ini saya bicara kayak gitu. Tapi menurut saya yakin dengan yang saya omongkan. Karena sekali lagi dasarnya tidak langsung, tapi silahkan amati yang saya omongkan sebagai dasar. Ya, begitu. Yang lain? Ya, silakan Pak. Kalau selama kita pembahasan tentang Bunda Maria, kuncinya kalau saya lihat ini benar apa salah gitu. Di Lukas 1 ayat 26 ini, 26 sampai 37 itu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, Bunda Maria itu benar-benar dia masih gadis muda ya, tapi dia udah dewasa, dan dia udah tahu tentang iman orang beriman itu harus seperti apa gitu. Dia mendapat penjelasan dari malaikat Tuhan, dan dia bisa bicara artinya yang baru terjadi dalam perkataan. Nah, jadi intinya orang Katolik itu harus seperti Bunda Maria, benar-benar tahu apa yang kita imani, kita percaya gitu. Mungkin juga Bunda Maria dibimbing oleh orang tuanya yang Ya, saya tidak pernah pakai kata inti, tidak pernah pakai kata kunci. Ya. Tapi ya kesanggupan Maria untuk menerima tugas itu memang menjadi awal dari ya penyertaan atau kebersamaan Maria dengan Yesus. Mulainya dari situ. Tapi kalau Maria waktu misalnya, tapi nggak ada ya, mengatakan minta maaf kalau manggil malaikat itu gimana? Jadi Maria tidak menyatakan kesanggupan atau menyatakan ketidaksanggupan, ya tidak akan terjadi apa-apa. Nah, apa yang dikatakan oleh Maria pada waktu itu, kemudian kita ketemu akhirnya ada di sini yang kita diskusikan malam ini. Jadi Maria sekarang melihat anak yang dilahirkannya itu mati di kayu salib. Tapi kemudian begini, ini bukan kematian biasa. Ini yang mati juga bukan orang biasa. Maria yang tahu siapa sebenarnya anak yang dilahirkan dan dibesarkannya ini. Waktu itu kita diskusi, nggak mungkin kan Maria mengandung sementara Pak Yusuf itu usianya sudah banyak dan mereka sedang pertunangan, belum menjadi suami istri, lalu Maria mengandung. Waktu itu kita lihat Maria tidak kemudian mengatakan kemana-mana, anakku ini dari Roh Kudus loh ya. Coba kalau ada perempuan sekarang mengandung lalu mengatakan nggak punya suami kok mengandung, itu jawab ini dari Roh Kudus. Kalaupun benar, siapa yang akan percaya dengan ungkapan seperti itu? Lebih lanjut, maksudnya begini, yang tahu siapa sebenarnya Yesus, itu kan Maria. Dan Maria mengikuti Yesus dari kecil sampai dewasa, dan bukan hanya sekedar mengikuti, tapi juga bertindak berperan sebagai ibu. Nah, lebih lanjut sekarang, lihat ketika Maria memandang Yesus yang sudah tergantung di kayu salib. Ingat juga di atasnya ada tulisannya ini raja. Apakah Bunda Maria itu mengerti macam-macam hal, terus menjelaskan macam-macam hal? Bapak Ibu begini, kalau bicara tentang para ibu, kemudian dalam kehidupan yang sehari-hari, lalu kita akan menemukan kalau bekerja di rumah, minta maaf ya, mungkin kalimat saya nggak pas. Otak ilmiahnya itu dipakainya seberapa? Bapak ibu-ibu kerja di rumah,
pemikiran ilmiahnya itu dipakai seberapa kalau di rumah. Ini H2O kalau dipanaskan sampai suhu sekian akan mendidih. Ngomong gitu apa enggak? Enggak. Kenapa ini kok basi? Pasti ada mikroorganisme yang datang gitu. Ibu-ibu nggak pernah diskusi gitu kan ya? Tapi ibu silakan mengingat ketika ibu menyiapkan makanan, ketika melihat suami dan anak-anak makan, yang akan lebih berperan pikiran atau hati? Coba ingat-ingat ketika ibu masak, udah enak-enakin gitu ya, nggak dimakan. Suaminya pulang sambil ngomong, tadi udah jajan. Ibu belum bicara ya, tapi tolong bayangkan pajak sendiri. Tidak akan ngomong perhitungan tentang aku sudah belanja sekian-sekian, kamu malah pergi jajan uangnya sekian-sekian, enggak begitu kan? Waktu aku masak, kalau diterjemahkan ya, terjemahnya bisa benar bisa enggak. Aku sudah masak. Sampai serius dengan pikiran, dengan perhatian, jangan sampai suamiku pulang dan di rumah nggak ada makanan, gitu kan ya? Bilang pulang udah jajan, udah kenyang, udah makan. Nah, akan ada hati yang lebih banyak terlibat di situ. Yang saya maksudkan, kita gunakan pemahaman yang sama. Bunda Maria jangan ditanyain Mesias, Juru Selamat gitu ya. Maria nggak pernah ngomong begitu sejak kita lihat di dalam tadi. Diam aja. Tapi dalam diamnya Bapak Ibu amati, memandang dengan penuh kasih, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu dia mengatakan saya sanggup jadi ibu, saya kerjakan. Dan Maria mengerjakan itu terus sampai Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya sebagai penyelamat. Jadi waktu belum lahir, waktu Yesus belum lahir sudah dikasih tahu, anakmu akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sekarang Maria melihat akhir hidup anaknya di kayu salib. Masuk akal kalau kita mengatakan Maria menerima, memahami itu dengan kesadaran anakku sedang bertindak sebagai penyelamat. Nah, kemudian sekarang begini, saya tadi ngajak Bapak Ibu ingat-ingat tentang katekis, prodiakon, ketua lingkungan gitu ya. Hal-hal yang bisa dikatakan bekerja untuk Tuhan di dalam gereja. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan itu? Kalau mengatakan saya menghormati Bunda Maria, itu kan sederhananya. Saya melihat yang dilakukan Bunda Maria, saya senang melihatnya dan saya ingin jadi kayak Bunda Maria. Enggak usah ibu-ibu nyuruh supaya anak ibu disalib. Tapi kalau enggak sekarang begini, bayangkan ibu-ibu, lalu ada orang yang datang mengajukan proposal minta dana. Sekali anaknya melihat, nggak masalah, siapa itu Mak? Ini minta dana, anaknya bisa akan kasih, ikut ngasih malah. Tapi orang itu datang lagi, ngajukin proposal untuk minta uang lagi. Ketemu di jalan, nggak nyapa ibu. Besoknya lagi datang minta dana lagi, begitu seterusnya. Kalau ibu punya anak dan anak ibu melihat orang itu datang hanya minta uang, sementara ketemu sama ibu nggak pernah nyapa, anak ibu reaksinya akan bagaimana? Nggak usah dikasih lagi. Terus ngomongnya pasti akan negatif. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, Yesus punya ibu, ya.
Kemudian ketemu, Yesus melihat ibunya itu sering kali didatangi orang yang kalau datang hanya kalau perlu. Yesus akan senang melihat ibunya dibegitukan. Ibu sendiri ngalami ngerasain yang gitu kan. Tapi coba sekarang, kalau sedang nggak perlu Bunda Maria diam aja. Ya. Tapi kemudian giliran perlu, nyebut-nyebut Yesus lagi. Hantarkan permohonan ini kepada Yesus putramu yang tidak akan. Kalau sudah nggak perlu diam saja. Saya tidak mengatakan jangan memohon, enggak. Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan jangan hanya datang kalau sedang memohon. Kalau biasa datang nggak minta juga dikasih. Kalau biasa bertemu kenal baik. Nggak usah memohon-mohon, itu juga diperhatikan. Tapi sekarang begini, ingat di pertemuan yang lalu, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah sekarang begini, kalau kita melihat Bunda Maria yang di kaki salib ini, Bapak Ibu sedang melihat Maria memandang anaknya melakukan kehendak Bapa, menyelamatkan manusia dari dosa. Maria menjadi ibu dari juru selamat, dan kemudian Maria gembira tentu saja ya melihat pekerjaan Yesus, anak yang dilahirkannya itu terlaksana. Nah kemudian sekarang kembali ke awal tadi. Jadi belajar dari Bunda Maria, jangan sampai kebanggaan para orang tua itu berhenti hanya ketika melihat anaknya disebut orang sukses. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan itu sudah segalanya. Yang menjadi penting, lebih lanjut kalau mau belajar dari Bunda Maria, yang harusnya menjadi kegembiraan para orang tua itu adalah ketika melihat anaknya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Sekali lagi saya tidak mengatakan jangan berpikir supaya anaknya sukses, pokoknya semua harus jadi romo dan suster. Bukan. Selama masih ada di dunia kita perlu uang. Tidak mungkin kan? Suster nggak perlu uang. Suster ganti kacamata pakai uang, pakai apa? Suster mau mengerjakan apa-apa juga pakai uang. Nggak mungkin suster ngeliat orang lapar, saya doakan. Ada orang sakit, saya doakan. Ada orang nggak punya kerjaan, saya doakan. Itu nggak pakai duit semua. Tapi orang lapar didoakan. Jadinya bagaimana? Bisa marah itu. Atau malah darah tingginya yang kambuh, atau malah susternya yang dituduh aneh. Nah, jadi bukan soal jangan memikirkan soal dunia, tetap kita memerlukan dan ingat untuk melakukan kehendak Allah pun kita perlu dana. Sudah itu, nggak usah disangkal. Tapi kemudian jangan sampai itu peringatannya hanya memikirkan itu. Apalagi kalau sudah sampai kepada level Tuhan pun harus melayani saya. Tuhan yang harus nurut sama saya. Nah ini yang akan saya ulang-ulang, yang akan terus saya ulang. Kalau saya bicara, saya pengen Tuhan dengar dan nurut. Tapi kemudian Tuhan mau bicara, jawabannya apa? Maaf Tuhan, sibuk. Terus apa lagi? Tidak layak, tidak Iya. waktu. Ketemu macam-macam alasan yang kemudian tunggu dulu, nolak baru cari alasan.
Atau karena punya alasan yang masuk akal, baru saya nolak. Mana yang lebih banyak terjadi? Saya curiga, saya khawatir. Yang penting saya nggak mau, alasan nyusul. Alasan bisa disampaikan kepada sesama. Sekarang berani ngomong alasan kepada Tuhan. Tapi kemudian kalau udah ketemu Tuhan langsung, jangankan menjelaskan alasan, ngomong aja belum tentu bisa. Sekali lagi, saya tidak menyangkal dengan segala macam soal kesibukan dan seterusnya, tapi Bapak Ibu, jangan sampai yang itu terjadi. Tuhan mau bicara, pura-pura nggak dengar, nggak mau dengar, nyari-nyari alasan. Tapi mengatakan, aku berdevosi kepada Bunda Maria. Padahal Bunda Maria enggak mengatakan, bahkan Bunda Maria ngutip Yeremia, sesungguhnya aku ini masih muda dan enggak pada bicara, enggak. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kalau mau menerangkan Bunda Maria, maka kemudian itu yang harus diperhatikan. Devosi itu apa? Kalimat kata yang sederhana untuk kata devosi, artinya apa? Menghormati kan? Menghormati, bukan menyembah. Bagaimana menghormati seseorang? Misalnya begini kan, suami kalau menghormati, ngomongin masak tadi ya, suami menghormati istrinya yang masak, gimana? Wah, enak panas sana. Kalau sampai mengatakan terima kasih yang udah masakin aku, tapi maaf aku tadi udah jajan. Ini dulu Pak, sebentar Pak. Bagaimana kau boleh menghormati? Menghormati Maria, kita udah melihat, harus melihat yang dilakukan oleh Maria, harus diperhatikan. Jangan sampai cuma ngerti ya Maria itu ibu Yesus, kalau ibunya minta ke anaknya pasti gak ditolak, maka minta, hanya minta. Tapi kalau memang menghormati Maria sebagai ibu Tuhan, ibu juru selamat, maka lihat yang dilakukan Maria, perhatikan dan ikuti cara itu. Dan yang malam ini kita lihat sekali lagi, Maria yang memandang anaknya menyelesaikan tugas dari Bapa. Dan kemudian yang kita bisa pelajari, lihat kegembiraan Maria ketika melihat anaknya melakukan yang dikehendaki Bapa, mengerjakan karya penyelamatan untuk manusia. Lalu yang kita bisa pelajari bukan hanya meminta, tidak masalah dengan meminta, tapi belajar dari Bunda Maria tentang bangga, gembira, bahkan berusaha supaya anak-anaknya melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk umat. Begitu, ya silakan. Kalau ada sudah saya tunjukkan. Beneran? Bahkan yang kita temukan tadi, semua Injil kita lewati langsung kita ke kisah para rasul. Jadi kisah tentang kebangkitan Yesus, dalam kisah kebangkitan Yesus, Yesus tidak diceritakan menampakkan diri kepada Maria. Kenapa kok nggak diceritakan? Nah kita pakai perasaan ibu lagi. Begini, nggak usah ibu, semua juga bisa memahami. Kalau ibu, bapak, teman, saudara itu kehilangan orang yang bapak ibu kasihi karena meninggal, pernah nggak kebayang-bayang seolah-olah dia itu sebenarnya masih hidup? Ya, saya harus sedih karena ini berulang kali karena bapak saya meninggal tahun 2001. 2003 sampai 2005 saya ada di India.
Terus saya mimpi bapak saya di sana. Itu kan sama dengan bapak saya menemui saya waktu saya sekolah di India. Itu sedihnya itu, ya kalau pas mimpi seneng kan ya. Setelah bangun dari tidur, nah gini, kesedihan karena ditinggal, nggak usah ngomong kesedihan, ditinggal orang yang dikasih. Atau yang lebih normal, sedih karena ditinggal orang yang dikasih. Bisa membuat orang kebayang-bayang, terus apalagi namanya. Kalau Maria sampai mengatakan tadi malam Tuhan Yesus menemui aku, ada perjumpaan begini-begini, orang bisa malah tidak percaya kepada ucapan Maria. Tapi kalau bertemunya dengan para murid yang sudah diberitahu 3 kali, aku akan mati dan aku akan bangkit, para rasul kemudian menjadi sangat serius percaya kebangkitan Yesus bukan kebetulan. Karena apa? 3 kali Tuhan sudah bicara itu. Itu yang kita temukan di dalam Injil. Begitu. Jadi kalau tidak ada ya saya bilang tidak ada. Kalau ada yang saya belum tahu, saya bilang belum tahu. Baik, masih ada lagi? Ya. Maria itu kan umat pilihan Allah. Apakah Maria itu sudah dipersiapkan dari awal, maksudnya dalam hidupnya nanti akan menjadi bunda Yesus? Apakah itu seperti itu atau bagaimana? Kalau dikatakan Maria sudah dipersiapkan dan seterusnya, lalu ujungnya orang akan ngomong takdir. Tapi Bapak Ibu ingat salah satu dogma tentang Maria. Maria dikandung tanpa ini Bapak Ibu. Kalau sudah bicara tentang urusan dengan Tuhan yang rohani, yang enggak kelihatan, itu ada kalendernya. Ada kalendernya. Di surga itu punya ada kalender apa enggak? Urusan dengan Tuhan kita enggak ngomong kalender. Maria menjadi pribadi yang pertama mengalami dampak penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun kemudian dikatakan Yesus matinya 33 tahun kemudian. Jadi Maria mengalami ini karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Kematian Yesus, penyelamatan Yesus itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang lahir sesudah Yesus, tapi untuk semua manusia yang bahkan mati sebelum Yesus lahir. Nah, di dalam Gereja Katolik kita mempercayai hal yang seperti itu. Tapi sekarang percaya kalau sudah jam 9, ya kita duduk dengan berdoa. Silakan siapkan doa penutupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami bersyukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat malam.